Bisa bilang aku ikut lomba juga karena butuh uang ya. Uang pertama yang kamu dapat dari lomba tuh berapa? Ingat gak? OSN kayaknya kalau di totalin mungkin udah 10 lebih, 10 juta. Sekali lomba ya. Kalau yang kemarin kan 40 juta sekali 40 lomba. juta. Dan kita bisa nyicip luar negeri gitu kan. Kenalan sama orang itu lebih mahal. Kemudian mungkin di hotel bintang 5-nya, makanannya. Terus aku punya strategi juga Wasji. Kan kalau kamu kan strateginya ya udah kamu fokus aja di video yang winning rate-nya itu menangnya gede gitu kan. Ya, betul. Nah, kalau aku Oke, halo semuanya. Kembali lagi di YouTube channel saya, kayaknya ya. Karena nggak tahu ini bakal diupload di YouTube atau enggak. upload aja dong. Iya, jadi hari ini aku lagi mau bikin konten judulnya tuh Connecting with Friends. Jadi itu tuh kayak aku ngobrol-ngobrol aja, bukan podcast ya. Karena kalau podcast tuh kesannya profesional gitu. Dan jadi kita ngobrol aja. Dan hari ini bintang tamu aku adalah Wapi Aulia Sabita. Dia ini kenapa aku ngundang dia? Karena hari ini aku bakal ngebahas tentang tips-tips menang lomba gitu ya. Karena for your information aja, Wapi ini orang yang sangat banyak sekali memenangkan kompetisi. Betul gak, Wap? Dan kalau kalian cek Instagram atau mungkin LinkedIn-nya, tadi aku juga baru stalking LinkedIn-nya, lumayan banyak banget tuh itunya kayak apa sih namanya, Wap? Apa tuh? Itulah intinya yang prestasi-prestasi itulah. Oh iya. Nah, jadi hari ini kita akan nanya-nanya dia tentang itu. Dan semoga ada yang bisa dapat manfaatnya. Amin. Oke, Wap, karena kan orang-orang tuh belum pada kenal ya. Mungkin aku udah kenal kamu, tapi boleh kenalin dulu deh. Kamu siapa sih gitu? Oke, halo penontonnya Wasji. Perkenalkan nama aku Wafi. Saat ini aku masih mahasiswa di program studinya komputasi statistik, peminatannya data science. Jadi emang aku suka ikut lomba-lomba berbau data juga. Oleh karena itu bisa bertemu Wasji karena kita bertemu di lomba yang perpaduan video dan data. Oh gitu. Iya, mungkin itu aja kali ya. Berarti kalau nggak ada datanya kamu nggak bakal ikut? Nggak juga sih. Dicoba semua. Nah, aku kan aku juga sering ikutan lomba ya. Iya. Tapi aku tuh ikutan lomba di bidang yang aku kuasai aja gitu. Aku kan bisanya video gitu, cuma bisa itu. Dan aku cuma ikut lomba-lomba video. Tapi kamu tuh case-nya spesial gitu, aneh ya. Bagiku aneh ya. Kenapa? Kenapa kamu segala bisa ikutan berbagai jenis lomba gitu? Kemarin yang terakhir karya tulis ilmiah. Iya. Beberapa kali juga aku lihat kayak bisnis, kadang tentang esai, public speaking lah, dan lain sebagainya. Kok bisa gitu? Dan menang-menang semua gitu? Gimana tuh? Oke, jadi aku orangnya itu suka mencari tahu hal baru. Karena aku kalau udah merasa cukup, aku mau cari tahu hal lain nih, mana sih yang belum aku tahu gitu. Dan itu menarik buat aku. Jadi kata kuncinya itu adalah menarik gitu. Kalau untuk kenapa kok bisa tiba-tiba diverse, jadi sejarahnya itu panjang. Bermula ketika SD, aku itu cerewet. Kalau kata guruku, jadi daripada cerewetnya nggak tersalurkan, lebih baik kamu ikut lomba pidato. Jadi track record kalau lomba-lomba di SD itu lomba pidato gitu. Lomba pidato emang udah suka ngomong dari kecil gitu kan. Lomba dongeng, pidato, jadi public speaking ya itu intinya. Berarti lomba pertama kamu lomba pidato? Iya. Waktu SD? Kelas berapa tuh? Lomba dongeng atau lomba pidato atau lomba penyiar radio deh, lupa. Antara itu deh, pokoknya tentang public speaking. Tapi itu kelas 1, 2, 3. Udah dari kecil. Terus? Mewarnai. Jadi udah diikutin juga mewarnai, walaupun aku orangnya agak selengean ya ketika mewarnai itu nggak rapih gitu. Tapi suka juga ikut mewarnai. Terus juga naik ke kelas 4, 5, 6 baru kelihatan bakatku tuh matematikanya cukup kuat. Jadi diikuti lomba matematika. Jadi emang sejarahnya ketika SD, guruku ngelihat ada potensi nih di anaknya, diakomodasi. Mau itu akademik non akademik.
Nah, jadi memang dukungan dari sekolah dan di rumah tuh juga kalau guru ngikutin lomba didukung gitu. Kayak nggak boleh gitu nggak gitu. Jadi dari kecil dan itu guru-guru yang berbeda sih for your information. Beda-beda. Iya, yang warna itu beda guru, itu guru seni budaya. Kemudian yang pidato tuh emang gurunya guru berpidato gitu, emang teknik ustadz lah gitu bisa kita bilang. Terus berdai. Kemudian untuk lomba matematika emang guru matematika. Jadi bukan kayak satu guru kemudian ngeliat semua bakat tuh enggak. Kebetulan beda guru ngeliat ini anak ada bakat, ayo kita akomodasi. Lanjut ke SMP aku full akademik. Karena ketika aku masuk SD itu lulus SD, nilai aku masuk SMP itu gara-gara nilai matematikanya bagus. Kemudian langsung difokusin untuk persiapan lomba-lomba akademik ya, seperti OSN, seperti lomba cerdas cermat gitu. Jadi diasuhnya tuh sama guru yang akademik banget lah. Bakat non akademik aku udah tuh pudar di SMP gitu ya. Oh iya, kenapa? Karena gak pernah ikut lomba kayak gituan. Sama sekolah tuh udah kamu fokusnya akademik aja. Pernah sebulan tuh gak ikut masuk kelas karena ya biar fokus belajar akademik gitu kan, lomba cerdas cermat, dan aku juga menikmati itu. Jadi ketika SD bakat non akademik aku yang mainly lebih terakomodir karena bakat akademiknya itu matematika tuh aku nggak yang paling jago lah gitu. Masih ada yang lebih jago gitu. Jadi bukan aku yang kayak apa-apa diikutin tuh enggak. Pas SMP lebih ke akademik. Jadi bisa dibayangin ya sejarahnya, SD aku bakat non akademik, otak kanannya terasa. Pas SMP otak kiri aku terasa. Sehingga ketika SMA menurut aku udah lumayan ada bekal gitu, mau ikut lomba non akademik ataupun akademik. Dan aku orangnya suka explore itu, jadi aku nggak merasa stagnan di satu tempat. Ketika SMA di satu sisi aku ikut lomba olimpiade fisika, di sisi yang lain aku ikut lomba seperti Jambore Nasional Generasi Hijau. Itu bukan lomba ya, lebih ke forum gitu, tapi nasional, dan itu ada seleksi panjang gitu. Terus ikut kegiatan Sehari Jadi Pemimpin menggantikan Duta Besar Swedia, yang itu butuh komunikasi publik yang bagus ya gitu kan, pemilihan kata yang bagus juga dalam bahasa Inggris. Kebetulan juga bahasa Inggrisnya terasah karena pemilihan SMA-nya bilingual. Jadi itu bukan karena aku sendiri, menurutku itu karena sejarah yang panjang, lingkungan, ada banyak faktor lah gitu. Jadi kalau aku bisa ambil kesimpulan kenapa aku bisa kayak gini nih hari ini, aku ikut lomba apapun itu aku sikat aja karena aku udah punya bekal dari kecil gitu. Terus aku punya strategi juga, Wasji. Apa tuh? Kalau kamu kan strateginya ya udah kamu fokus aja di video yang winning rate-nya itu menangnya gede gitu kan. Ya, betul. Nah, kalau aku ketika aku tahu nih winning rate aku di lomba yang ini udah oke, dan aku mau ikut lomba baru yang aku belum tahu bagaimana cara untuk menang, aku ajak ikut orang yang winning rate-nya udah bagus. Oh, kayak gitu. Yang tim. Nah, aku nggak menargetkan menang, tapi ketika sama mereka, aku cuma mempelajari gimana sih cara kerja mereka kalau ikut lomba itu, gitu. Atau aku ikut mentoring, aku tanya gitu kan. Jadi gitu. Aku bahkan pernah ikut lomba kalah. Aku ngechat langsung orang yang juara 1, padahal nggak pernah kenalan, nggak pernah ketemu, bukan satu sekolah. Iya kan, jadi kayak kita mau pelajari aja gitu. Karena tadi ya niatnya tuh bukan aku bisa bilang aku ikut lomba juga karena butuh uang ya gitu. Pengen dapat manfaat dari sana juga. Tapi aku enjoy the process. Jadi mau menang, mau kalah, aku sih terima aja. Jadi makanya ketika ikut berbagai macam lomba, ya memang karena pure aku pengen mencari tahu hal baru gitu. Apakah aku benar-benar bisa? Dan aku punya toleransi juga kok gitu. Kayaknya emang aku bukan berbakat di sini deh. Dalam tanda kutip, ketika aku udah berusaha maksimal, kayaknya kok belum mencapai ke taraf itu gitu. Oh ya udah, ya, yang penting aku udah pernah tahu gitu bidang ilmu ini. Jadi ketika nanti orang ngajak ngobrol tentang hal itu, aku bisa ada bahan obrolan gitu, ya kan? Aku bisa ada knowledge yang bisa aku share juga gitu guys. Oh gitu. Jadi awalnya didorong orang lain juga ya? Benar, lingkungannya bagus juga pas kecil. Orang tua juga ya? Orang tua tuh nggak mendorong sih, nggak pernah nyuruh aku menang apapun sih. Kebetulan aja anaknya berarti suka. Lebih ke guru ya? Lebih banyak di gurunya? Iya, di lingkungan sekolah yang dipilihkan oleh orang tua juga sih. Iya kan? Nah, tadi kan katanya kamu untuk nyari uang. Iya. Untuk lomba. Uang pertama yang kamu dapat dari lomba tuh berapa? Ingat gak kapan dan kapan gitu? Lomba apa? Kayaknya lomba pidato 1 juta pas SD. SD udah dapat 1 juta? Iya, kayaknya ya. Aku Gila. lupa. Iya, soalnya lombanya tingkat kota
juara Oh, 1 FLS iya. 2N. Aku FLS 2N iya, itu lomba ini dong. iya siswa ya buat se-Indonesia kan. Nah, perwakilan kota pas provinsi nggak jebol sih tapi. Terus lomba mewarna itu juga udah ada sih, itu TK. TK ikut. Iya, juara berapa ya? Harapan 1, harapan 2. Nah, tapi aku lupa itu berapa persisnya. Kayaknya dari sana deh, dari TK. Cuman kan pas TK SD kan nggak mikirin banget ya. Berapa sih jajan, paling 1.000 2.000. Uangnya pun beli diambil orang tua. Udah Iya. pasti gitu. Jadi baru ngeh. Kalau uang yang pertama kamu ngerasa, wih kayaknya aku Ini mau uangku, ikutan gitu. lomba lagi gitu, gara-gara uang itu berapa? Apa tuh? Kayaknya pas SMP. Hmm? Aku ikut lomba cerdas cermat, itu lumayan sih. Aku udah lupa berapa persisnya tapi jutaan. Puluhan? Belum. Oh enggak, belum. Terus OSN kayaknya kalau ditotalin mungkin udah 10 lebih, 10 juta karena ada hadiah tingkat kota, aku juara. Oh, Tingkat naik provinsi lagi juara lagi, beda uang nasional lagi. dapat lagi duit. Jadi kalau ditotalin mungkin udah puluhan, 20-an mungkin kalau sama tiket pesawat dan lain-lain ya. Tuh. Oke. Nah, kalau sejauh ini uang terbesar atau hadiah terbesar, bukan cuma uang ya mungkin. Oke. Kira-kira berapa, Wap? Boleh di-share gak? Aku nggak tahu sih, tapi kalau Yang sekali lomba gitu. sekali lomba ya. Ya, Oke. jangan. Sekali lomba itu kan ada yang bertim, wah sih. Ya. Ya, kalau yang kemarin kan 40 juta sekali 40 lomba. juta. Sekali lomba juara 1. Tapi kan bagi 3 juga kan. Ya tetap lah, itu gede Ya, lah. tetap gede. Tapi menurut aku ada yang lebih berharga sih. Yang berharga itu kalau misalnya udah itu nggak lomba, tapi kalau kita lolos, kita bisa diajak jalan-jalan gratis dan kita bisa nyicip ke luar negeri gitu kan. Kenalan sama orang itu lebih mahal. Kemudian mungkin di hotel bintang 5-nya, makanannya itu kalau kita kalkulasi itu mungkin Lebih mahal dari hadiah lombanya. Iya bener gitu. Hadiahnya paling berapa sih? Paling berapa juta doang. Tapi nggak nyampe 10 gitu. Tapi kalau kita jalan-jalannya sebagai macam kan pesawatnya mungkin naik Garuda. Kemudian hotelnya udah bintang 5 tuh. Terus makanannya. Jadi kalau kita yang anak kos ya guys, anak kos hemat nih gitu. Bisa refreshing lah kalau kita ikut lolos lomba-lomba yang menyediakan akomodasi dan travel itu. Berarti lebih ke experience-nya. Iya, aku lebih suka yang hal-hal yang experience. Karena kalau uang tuh bisa aja habis gitu. Nah, kalau sejauh ini kan kamu juga sempat ke luar negeri dari apa itu ya, lomba ya? Bukan lomba sih, sebenarnya lebih ke konferensi, tapi dia diseleksi. Ya, tapi masuknya lomba lah kayak gitulah. Kan ada seleksinya. Iya, ada seleksinya sih ada. Apa yang paling berkesan apa? Yang mana gitu, lomba apa? Oh, paling berkesan adalah ya yang ke Thailand itu sih kalau untuk aku, karena itu pertama kali aku keluar negeri. Alhamdulillahnya gratis, karena sebenarnya ada beberapa kompetisi juga yang itu tuh di zaman COVID. Kalau misalnya itu gak COVID, aku udah keluar negeri gitu kan, jadi emang gregetan gitu. Sehingga memang dari zaman kapan itu aku udah manifesting aku bakal pasti bisa sih gitu. Kayak ngerasa udah bisa kecapai gitu. Berarti emang itu jadi goals? Iya, salah satunya. Oh, iya, aku memang pengen keluar negeri. Aku orangnya suka jalan-jalan soalnya. Jalan-jalan gratis itu adalah hobi. Oh gitu. Iya. Jadi aku suka banget nyari hal-hal yang bisa membuat aku belajar dari perjalanan gitu kan. Apalagi kalau gratis kan enak ya. Apalagi kita anak kos kan, hemat kan. Terus paling berkesan kenapa juga di Thailand, karena di Thailand itu adalah momen dimana aku ngerasa bodoh gitu. Karena kayak ketika aku duduk di ruangan itu, wow, orang-orang cerdas banget gitu. Kok aku bisa ya mewakili Indonesia di sini gitu. Terus aku dapat experience baru, dapat belajar teman baru, budayanya. Terus karena mungkin lingkungannya itu sangat positif, tidak ada tuh yang namanya menjatuhkan ya. Jadi kita mau berpendapat tidak tahu apapun, orang tuh bakal apresiasi. Mau itu bahasa Inggrisnya belepotan, orang tuh bakal mendengarkan dengan hikmat. Makanya dari sana aku selalu ngomong ke teman-temanku yang mungkin baru belajar bahasa Inggris kan, aku juga bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus banget. IELTS-ku juga aku belum pernah gitu kan, nggak pernah ngambil IELTS. Tapi yang penting kuncinya percaya diri, karena orang tuh bakal menghargai gitu. Kalau orang yang emang benar-benar punya ilmu pasti akan menghargai kan, apapun itu. Apalagi kita sudah berusaha untuk ngobrol. Ya, jadi pelajaran hidup yang aku dapat dari perjalanan ke Thailand, bertemu banyak orang yang menginspirasi, itu yang mahal dan berkesan. Oke. Kalau kamu biasanya untuk
nyeleksi lomba apa yang mau diikutin gimana sih? Sama step-stepnya biasanya gimana? Ataukah nyari di akun sini kah? Atau di mana gitu? Terus persiapannya gimana dan sebagainya? Jujur kebanyakan lomba yang aku ikutin itu by gimana ya? By any chance tuh banyakan kebetulan gitu. Kebetulan. Iya, kebetulan. Tidak secara khusus aku mencari lomba itu. Gitu. Jadi kayak kebetulan lewat di FYP, kebetulan lewat di iklan Instagram gitu. Dan memang biasanya relasi aku udah pernah ikut itu duluan. Oh. Gitu. Kalau aku bisa ikutin semua yang menguntungkan, aku pasti mau ikut aja semuanya. Semuanya. Ya pasti mau gitu. Makanya aku ikutin apa aja gitu. Kalau aku lagi gabut ya udah ikut deh gitu. Karena ngerasa nggak sia-sia gitu loh. Misal aku juga pernah nih ikut lomba guys, data mining ya. Karena kan aku juga anak data. Lomba data mining udah sampai begadang. Baru pulang Thailand langsung. Kamu bayangin baru pulang Thailand masih agak capek itu badan, tapi sampai jam 1 pagi aku masih harus nyelesain itu karena deadline. Deadline-nya hari itu gitu. Itu jam 12 dan kita telat submit, akhirnya sama panitia nggak diterima. Bayangin, udah gitu? secapek itu. Selama di Thailand aku sempetin setelah selesai kegiatan aku ngerjain itu. Tapi nggak sia-sia. Kenapa? Karena ternyata hasil pengerjaan di lomba itu bisa aku pakai buat tugas akhir mata kuliahku gitu kan. Ada juga misalnya kayak lomba pidato, video-videonya kan bisa aku jadikan portofolio ya kan. Terus mau menang mau enggak itu bisa jadiin aku portofolio, Ya, aku betul. upload di Instagram. Jadi orang tuh bisa dapet contoh, oh ternyata kalau Novi berbicara seperti ini. Dan itu bakal kepake nanti ketika branding kita tuh udah kuat. Itu bakal ada aja rezeki yang datang. Tiba-tiba orang minta jadi pemateri, tiba-tiba orang minta jadi moderator gitu kan. Terus apalagi tadi ya pertanyaannya? Mungkin ini aja Wap. Yang itu nggak usah terlalu detail. Iya, oke. Karena ini udah mau gelap. Udah mau ini ya guys. Udah mau ada satpam. Udah jam 17.50. 10 menit lagi. Ntar, Iya. yang penting aja deh. Jadi menurut kamu faktor terpenting apa yang bisa ningkatin chance menang lomba? Oke, faktor terpenting untuk chance menang lomba itu yang pertama riset. Aku bakal riset mendalam. Riset tentang apanya tuh? Misal kalau lomba video, maka riset cara berbicara para juara. Oh. Kalau aku kan mungkin bagian berbicaranya. Kalau kamu bagian editing, maka riset bagaimana style editing yang sekiranya disukai. Karena kadang ada yang subjektif. Sama riset juri. Itu penting. Nah. Karena akan selalu ada faktor subjektivitas gitu Betul. ya. Jadi penting banget gitu. Terus aku tuh sering banget misalnya penyisihan aku nilainya nggak bagus-bagus banget, tapi begitu final aku bisa jadi juara 3 besar. Itu kenapa? Apa yang dongkrak? Karena aku cari tahu jurinya. Jurinya apa? Maka ketika presentasi aku sesuaikan dengan selera juri. Dan aku dari set pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan dengan juri background begini gitu. Terus yang kedua, kalau bisa kolaborasi sama orang yang sudah punya track record bagus di bidang itu. Kolaborasi aja dulu, tapi nggak usah ditargetin buat menang. Kamu pelajari cara mereka bekerja di bidang itu, di lomba itu. Kemudian nanti kamu bisa terapin gitu. Kemudian yang ketiga, enjoy the process ya kayaknya. Enjoy the process. Iya, kayaknya enjoy aja deh. Nggak usah terlalu beban mau menang. Kadang Tapi kalau kalah stres gak? kalau kalah ada pasti sedihnya, dan itu nggak apa-apa, validasi aja emosi sedihnya, ya kan. Kemudian setelah kita mau validasi emosi sedihnya, kita pelajari, kita tanyain sama yang menang, dan kemudian nanti bisa kita pakai ilmu itu untuk next experience. Nangis pernah gak Wap? Enggak sih, jujur nggak pernah. Aku pernah ya nangis karena Oh, kalah iya? lomba. Oh, mungkin kayaknya pernah sih pas SMP. Oh SMP ya? Iya. Aku Pernah bukan sih kemarin pas sih, SMP. waktu awal-awal kuliah lah. Oh, nggak apa-apa. Kamu mungkin karena baru awal kan lomba-lomba. Iya. Mungkin karena aku Karena udah aku pertama kali lomba tuh kuliah. Nah, aku udah lomba-lomba dari SD, jadi sudah mungkin terbiasa dengan kalahan. iya, udah biasa banget. Kira-kira dari secara keseluruhan win rate kamu berapa Wap? Oh, nggak pernah ngitung lagi. Nggak bisa ngira-ngira. Nggak bisa kan, banyak lombanya ya. Oh. Beda-beda bidang lagi. Mungkin kan harusnya tiap bidang beda win rate ya. Iya, tapi kalau di overall kira-kira aja nggak bisa. Di atas 50, di bawah. Mungkin di atas. Oh, di atas. Mungkin, iya. Nah, sebenarnya itu aja sih guys. Jadi sebenarnya kenapa mau ketawa? Singkat banget ya. Iya, soalnya ini Iya, sebenarnya udah mau panjang nih. Iya. Cuma ini kita syuting di tempat umum ya, Nggak, dan ini artinya kita harus part 2.
Ya, tar ada kalau ini nggak tahu ini videonya gagal apa enggak nih. Ini pinjam Semoga- kamera orang guys. Semoga nggak Jadi gagal. aku tuh bawa kamera Nggak gagal. Semoga dan nggak gagal. itunya apa? Nah gitulah. Aku udah lama nggak pegang kamera itu. Oh ya, jadi suka Kebanyakan kerja nih, jadi udah nggak bikin konten. minjem kamera temennya Ya Wasti. punya kamera temen nggak tahu nih ini bener apa enggak nih. Lensanya wide banget lagi. Nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kalian pengen dapat insight yang lebih tentang experience-nya Wapi dan juga cara-cara menangnya mungkin yang lebih secret mendalam, gitu ya, ya, secret. oke. Dan aku juga mungkin di sana punya beberapa sedikit pengalaman juga. Tapi kalau aku spesifik banget di bidang video ya, mungkin aku bisa sharing di sana juga. Jadi kita bakal ngadain apa, Pap? Kita bakal ngadain webinar. Iya, webinar sharing session ya. Ya, untuk tanggalnya mungkin nanti bisa cek di pamflet sini aja ya, karena belum ada, udah di ini. Dadah guys. Oke, jadi segitu aja. Terima kasih, Wap. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.